Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait proses discovery ya setelah kita, eee, belajar terkait notasi BPMN ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari proses discovery, bagaimana kita menemukan proses tersebut, kemudian memodelkannya. Nah, ada berbagai metode yang dapat kita gunakan untuk membuat model proses untuk menyimpulkan informasi tentang proses bisnis dalam suatu organisasi. Misalnya, kita dapat mewawancarai, pengguna proses tersebut, kemudian kita juga bisa mengamati dan melihat bagaimana mereka beroperasi dalam praktiknya. Nah, untuk tujuan ini, maka kita perlu memahami secara menyeluruh proses bisnis, serta kita harus memiliki keterampilan memodelkan untuk mewakili proses bisnis dalam BPMN sehingga gambar kita berkualitas, seperti itu. Nah, ini yang pertama, poin pertama adalah setting of process discovery. Nah, penemuan proses itu didefinisikan sebagai tindakan mengumpulkan informasi tentang yang ada, kemudian memproses dan mengaturnya dalam kerangka model proses bagaimana adanya. Nah, definisi ini menekankan pada pengumpulan dan pengorganisasian informasi, dan ini berarti bahwa penemuan proses adalah aktivitas yang lebih luas dibandingkan pemodelan prosesnya. Jelas ya, pemodelan itu adalah bagian dari aktivitas ini. Yang masalah adalah pemodelan hanya dapat dimulai ketika informasi telah didapat. Dan memang ketika kita mengumpulkan informasi seringkali terbukti sangat rumit dan prakteknya itu memakan waktu. Oleh karena itu kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu pengaturan di mana informasi dapat dikumpulkan secara efektif. Nah, untuk mengatasi masalah, dapat dijelaskan 4 tugas penemuan proses ya. Pertama, mendefinisikan pengaturan. Didedikasikan untuk mengumpulkan tim di perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan proses tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi berkaitan dengan membangun pemahaman tentang proses. Metode penemuan yang berbeda ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu proses. Misalkan wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Kemudian melakukan tugas pemodelan. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan proses yang sebenarnya tentang model sebenarnya. Nah, metode pemodelan memberikan panduan untuk memetakan proses secara sistematis. Kemudian yang keempat yaitu tugasnya menjamin kualitas model proses, yaitu bertujuan untuk menjamin proses yang dihasilkan itu modelnya itu memenuhi kriteria kualitas ya. Nah, ini tugasnya penting sekali untuk membangun kepercayaan dalam model proses. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan pengaturan ya, dengan mengumpulkan tim yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi, ini bisa menggunakan metode wawancara observasi, kemudian memodelkan ya, yang ketiga adalah menjamin kualitas model proses tersebut, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara, proses analis dengan domain experts. Dua peran mendasar dalam proyek penemuan proses yaitu analisis proses dan ahli domain. Ahli domain itu adalah orang yang punya proses itu. Satu atau lebih proses analis biasanya bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang proses bisnis tertentu dan mendorong pemodelan tugas pemodelan tadi di bawah kepemimpinan pemilik proses. Dengan demikian, seorang analis proses harus akrab dengan bahasa pemodelan proses seperti BPMN dan terampil dalam mengumpulkan dan mengatur informasi terkait proses. Dalam prakteknya, analisis proses seharusnya memodelkan proses bisnis yang mereka alami, baik sebagai peserta proses maupun sebagai pelanggan.
Begitu mereka harus mengumpulkan sejumlah besar informasi tentang proses tersebut, itu harus memahami cara kerjanya dari dalam, dengan berkonsultasi dengan mereka yang terlibat dalam kinerjanya setiap hari, yaitu pakar domainnya. Jadi analis proses ini, dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Nah, informasinya itu dilakukan dengan melihat atau bertanya kepada pakar domain, yaitu pemilik proses tersebut. Lalu dia menggambarkannya ke dalam sebuah bahasa pemodelan proses, yaitu BPMN, seperti itu. Nah, tantangan ada tiga tantangan dalam proses discovery ya. Fakta bahwa pengetahuan pemodelan dan pengetahuan domain sering tersedia di orang yang berbeda. Nah, ini menimbulkan 3 tantangan penting dari proses penemuan atau proses discovery, yaitu proses pengetahuan itu terfragmentasi dan berpikir dalam kasus, kemudian berkurangnya keakraban dengan bahasa pemodelan proses. Nah, ini tantangan pertama. Penemuan proses berkaitan dengan pengetahuan proses yang terfragmentasi. Kedua, berasal dari fakta yang biasanya dipikirkan oleh para ahli domain proses pada tingkat kasus. Kemudian tantangan ketiga, proses penemuan adalah hasil dari kenyataan bahwa domain tersebut ahli biasanya tidak terbiasa dengan bahasa pemodelan proses bisnis. Nah ini, jadi biasanya proses itu terkotak-kotak ya, kemudian, data atau fakta atau informasi itu biasanya ada di domain, yaitu pelaku proses itu atau pemilik proses tersebut. Nah, si pemilik proses tersebut itu nggak ngerti proses bisnis, itu tantangannya. Sehingga kadang kita yang menggambar sebagai analis proses, itu ketika kita konfirmasi mereka bingung, seperti itu. Nah, proses discovery ya ada metode berbeda untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah proses. Ada 3 kelas metode, yaitu penemuan berbasis bukti, ada penemuan berbasis wawancara, dan penemuan berbasis lokakarya atau workshop. Nah ini evidence based discovery, berbagai potongan bukti biasanya tersedia untuk mempelajari bagaimana suatu keberadaan proses bekerja. Ada 3 metode, berbasis bukti ini, analisis dokumen, observasi, dan penemuan proses otomatis. Nah, analis dokumen adalah memanfaatkan fakta-fakta yang biasanya ada dokumentasi yang tersedia, yang dapat dikaitkan dengan proses bisnis yang ada. Misalkan saya di rumah sakit, oh saya melihat dokumen rekam medis. Nah, itu bisa kita tanyakan, bagaimana itu alurnya, seperti itu, dari fakta-fakta penemuan tersebut. Jika kita menggunakan observasi sebagai metode penemuan, kita langsung mengikuti proses kasus individu untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana proses itu bekerja. Jadi kalau kita melakukan observasi ya amatin aja. Kalau kita pengen tahu, eee, proses dari si pasien, kita ikuti pasien itu. Oh ini rawat jalan misalkan, ikuti pasiennya dari daftar, sampai diperiksa, sampai dia selesai diperiksa, sampai bayar dan sampai pulang, seperti itu. Kemudian proses otomatis. Penemuan proses otomatis adalah menggunakan log peristiwa, yaitu data eksekusi proses yang disimpan oleh sistem perusahaan tersebut, tersedia di sebuah organisasi untuk secara otomatis menemukan model proses bisnis yang didukung oleh sistem. Jadi kalau ada sistem, biasanya ada lognya. Nah, kita pelajari di situ. Jadi dari evidence itu ada analis dokumen, kemudian ada kita observasi, dan ada proses otomatis. Kemudian ada interview. Penemuan berbasis wawancara bertujuan untuk mewawancarai pakar domain, yaitu pemilik proses tersebut, untuk ditanyakan bagaimana suatu proses itu dijalankan. Nah, kita dapat menggunakan 2 strategi untuk melakukan wawancara, yaitu memulai dari hasil proses atau memulai dari pemicunya, sehingga kita lanjut untuk mencapai hasil proses tersebut. Jadi kalau kita bisa saja kalau mewawancara itu, kita bertanya dari hasilnya, atau dari pemicunya, dari awalnya bagaimana, gitu. Kadang kan kita kalau mau mengetahui sebuah proses bingung, mau nanyanya gimana. Nah itu kita bisa memulai, bisa dari hasilnya, misalkan, "Ini pembayaran dari mana?" Gitu, di ada akuntansi pembayaran, atau dari awalnya bagaimana, seperti itu. Nah kalau workshop atau base discovery,
Penemuan berbasis workshop juga menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang proses bisnis dengan keuntungan menyelesaikan pandangan yang tidak konsisten antara ahli domain lebih cepat dari wawancara. Nah, kalau workshop itu kita seperti diskusi bersama. Jadi kalau ada salah, misalkan satu orang mau memberikan informasi salah, yang satunya bisa mengkonfirmasi bahwa yang benar seperti ini. Jadi bisa diselesaikan di situ. Kalau wawancara itu tidak. Kita tanya ini di A seperti ini prosesnya, di B ternyata berbeda. Nah, ini pasti ada bingung kita sebagai analisnya seperti itu. Maka workshop ini lebih bagus dibandingkan wawancara seperti itu. Nah, ini ada, kelebihan dan kekurangannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ada dari aspek objektif, richness-nya, time consume-nya, immediacy of feedback ya. Ini ada evidence base seperti apa, interview seperti apa, workshop seperti apa. Ya, kalau secara objektif paling tinggi itu ya evidence. Nah, kalau secara kekayaan yang paling tinggi interview dan workshop. Tapi kalau, consumption yang paling bagus ya interview dan yang paling bagus ya workshop. Kalau feedback-nya paling tinggi ya interview dan workshop, seperti itu. Ini ininya. Nah, metode proses pemodelan ya, memodelkan proses bisnis selama proses penemuan adalah tugas yang kompleks. Salah satu cara untuk melakukannya dengan melakukan 5 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi proses boundary, batasan-batasan dari proses tersebut. Kemudian mengidentifikasi aktivitas dan events-nya ya. Kemudian mengidentifikasi sumber dan their hand off-nya. Kemudian identifikasi control flow aliran dan identifikasi additional element. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan ketika menggambar itu ya. Pertama, identify the process boundary. Mengidentifikasi batas proses sangat penting untuk memahami ruang lingkup dari proses tersebut. Dengan demikian, sebagian dari pekerjaan ini mungkin telah diselesaikan dengan definisi arsitektur proses selama fase identifikasi proses. Batas proses bervariasi tergantung pada perspektif yang akan diambil. Nah, ini prosesnya identifikasi. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi aktivitas dan eventnya. Eventnya apa? Ini event kan? Nah, ini aktivitasnya. Ya, setelah mengidentifikasi aktivitas dan eventnya, lalu mengidentifikasi resource dan their hand off-nya. Nah, siapa? Sales, salesperson, seperti itu. Hand off itu dari sini ke sini. Hand off itu, misalkan ERP system ke warehouse staff. Nah, ini diidentifikasi, ini kemana gitu. Jadi ini dari sini ke sini, dari ini ke mana, jadi, TikTok antara satu resort ke resort yang lain, itu dari hand off. Kemudian yang selanjutnya identifikasi, resort dan dari hand off ini bisa seperti ini juga, seperti itu. Nah, kemudian baru control flow. Control flow tuh ini, aliran ini ke sini, ini ke sini, nah ini control flow. Ini kemana, seperti itu. Nah, yang terakhir identify additional element. Ini tergantung kalau ada tambahan elemennya. Misalkan, apa namanya, objek atau tambahan keterangan, misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian ada proses model quality assurance ya. Mengumpulkan dan mengatur informasi terkait proses dalam suatu proses ya. Ini. Model biasanya merupakan aktivitas berurutan yang melibatkan setidaknya satu analisis proses dan beberapa domain ahli. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa model yang diproduksi berkualitas tinggi. Model proses dikenali 3 kualitas aspek yaitu kualitas sintaksis, semantik, dan pragmatis. Nah, jadi model proses itu kita mengenal 3 aspek, kualitas sintaksis, kualitas semantik, dan pragmatis. Kemudian ada verifikasi. Verifikasi adalah aktivitas untuk memastikan kualitas sintaksis, kemudian dan sertifikasi yang menjamin kualitas pragmatis. Selain itu juga pedoman pemodelan dan konvensional dapat digunakan untuk mencapai kualitas tinggi sejak awal. Nih lihat ya, verifikasi itu untuk kualitas, sintaktik kualitas.
Kalau sertifikasi untuk pragmatis kualitas, kalau validasi untuk semantik kualitas. Nah ini, kualitas sintaksis berkaitan dengan kesesuaian model proses dengan sintaksis atau aturan bahasa pemodelan yang digunakan. Ada dua jenis aturan sintaksis, yaitu aturan struktural dan aturan perilaku. Aturan struktural berkaitan dengan cara berbagai model elemen terhubung satu sama lain, sementara aturan perilaku berhubungan dengan cara model proses dapat dipakai. Aturan sintaksis penting karena memang begitu dimasukkan untuk meningkatkan pemahaman model untuk menghindari ambiguitas. Jadi ingat ya, dalam pemodelan ya ada dua ya aturan sintaksis, ya aturan struktural dan aturan perilaku. Kalau aturan struktural itu berkaitan dengan cara berbagai model itu terhubung satu sama lain. Sedangkan aturan perilaku berhubungan cara model proses itu dipakai. Seperti itu. Nah, ini kalau syntactic quality dan verifikasi mencantumkan aturan struktur utama ini ada elemen level. Jadi ingat, jadi ada activity. Aktivitas harus memiliki setidaknya satu masukan dan keluar aliran urutan. Event. Start event tidak boleh memiliki incoming sequence flow. Kemudian end event tidak boleh memiliki aliran outgoing sequence flow. Intermediate event harus memiliki setidaknya satu incoming dan satu outgoing sequence flow. Hanya intermediate catching boundary event yang dapat dilampirkan pada satu kegiatan. Kemudian ada gateway. Split gateway harus memiliki aliran urutan satu gateway masuk dan setidaknya dua gateway keluar. Join gateway harus memiliki urutan setidaknya dua incoming dan satu outgoing. Kemudian outgoing arcs XOR ya atau or split gateway harus menanggung kondisi ya. Kemudian ada flow. Sequence flow must connect to flow nodes, activity, event, dan gateway of the same pool. Jadi dalam satu pool yang sama. Contohnya sequence flow ini cannot cross the boundary of pool. Jadi sequence flow itu tidak boleh loncat dari antar pool seperti itu. Kemudian message flow must connect pada activity or throwing message event in one pool. Jadi message flow itu bisa connect antar activity atau message event dalam satu pool. Ya, tidak boleh beda pool seperti itu. Kemudian a direct data association must connect data object with an activity or message event or data stored with an activity or vice versa. Nah, di sini asosiasi data itu bisa connect ke objek ya, dari objek ke activity atau message event. Jadi ingat ya, objek itu ada data store, ada file. Kemudian an indirect association must be connect a data object with sequence flow. Seperti itu. Nah, ini model level. All flow node must be on path or start to an event. Nah, lihat nih. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Ini dia tidak ada flow-nya, jadi tidak boleh. Terus seperti ini, lihat lagi. Ini tidak boleh, lihat ya. Disebut dengan lock synchronize. Kalau di sini paralel, di sini juga harus paralel. Kalau di sini XOR gateway, di sini juga harus XOR gateway. Ini disebut dengan deadlock. Nah, di sini ada O gateway, di sini ini nggak boleh, ini potensial lack of synchronize. Nah, di sini XOR gateway, dibalik lagi nih paralel, ini harusnya XOR gateway. Seperti itu. Nah, model level, all flow node must be on the path from a start and event. Nah, model proses benar secara perilaku atau masuk akal jika dan hanya jika itu memenuhi aturan perilaku berikut. Opsi untuk diselesaikan. Jadi semua proses yang berjalan pada akhirnya harus selesai. Jadi semua proses harus ada end if-nya, end state-nya. Kemudian penyelesaian yang tepat pada saat penyelesaian setiap tanda proses, contohnya setiap tanda proses ya harus ada penyelesaiannya. Kemudian tidak ada aktivitas mati seperti tadi, deadlock dan sebagainya.
Kemudian semantik, quality, dan validasan. Nah, kualitas semantik berkaitan dengan kepatuhan model proses di dunia nyata. Validasi adalah aktivitas memeriksa kualitas semantik model dengan membandingkan proses bisnis nyata. Tantangan khusus dari validasi adalah tidak ada seperangkat aturan formal yang dapat digunakan untuk memeriksa dengan mudah kualitas semantik tersebut. Fokusnya adalah keseluruhan model. Oleh karena itu hanya dapat dilakukan dengan berbicara dengan peserta proses atau pemilik proses tersebut. Jadi semantic quality, dan validasi ini berkaitan dengan apa yang kita gambar itu harus sesuai dengan dunia nyata. Nah, oleh sebab itu perlu adanya validasi dari pemilik proses, seperti itu. Kemudian pragmatic quality dan sertifikasi berkaitan dengan kegunaan model proses tersebut. Jadi sertifikasi atau pragmatic quality ini, bertujuan untuk menyelidiki bahwa proses itu, memang berkualitas, terhadap fungsinya, seperti itu. Nah, kegunaan dari sertifikasi dan pragmatic quality ini adalah untuk pemahaman dan pemeliharaan serta pembelajaran, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah 7 yang perlu Anda pahami ya, perlu ingat ya. 7 proses panduan dalam pemodelan, itu gunakan sedikit sedikit mungkin elemen model, kemudian minimalkan jalur perutaan per elemen, gunakan 1 event start untuk setiap pemicu dan 1 event end untuk setiap hasil. Buat model terstruktur mungkin, hindari gateway OR jika memungkinkan, gunakan label aktivitas objek kata kerja, ingat kata kerja ya, menguraikan model dengan lebih dari 30 elemen. Itu untuk, panduannya. Jadi Anda harus ingat itu. Sebenarnya ini sudah kita, bahas karena kita sudah beberapa kali praktek. Nah, tinggal praktek bagaimana Anda menemukan proses tersebut. Jadi nanti tugasnya adalah Anda melakukan analisis ke suatu institusi, organisasi, perusahaan, nanti secara berkelompok. Nanti saya lihat total kelompoknya mahasiswanya ada berapa, nanti akan saya buat, beberapa kasus, Anda ke lapangan, kemudian melakukan wawancara, lalu setelah melakukan Anda bisa melakukan seperti tadi ya, tadi ada 3 macam ya, berbasis bukti, kemudian melakukan observasi atau, wawancara atau workshop. Jadi ada 4 tadi. Jadi Anda bisa melakukan itu. Pilih salah satu atau salah 2 boleh. Jadi bisa wawancara dengan observasi atau wawancara dengan berbasis bukti, bisa seperti itu. Lalu nanti hasil dari wawancara tersebut Anda, lakukan, penggambaran ke BPMN. Jadi Anda nanti sebagai analis proses mendatangi domain, ya domain yaitu pemilik prosesnya, seperti itu. Itu saja terkait, proses discovery, nanti kelompoknya akan saya bagi ya, eee, ini nanti kelompok akan berlanjut pada proses-proses berikutnya. Jadi kelompok ini nanti akan berakhir ketika UAS ya. Jadi nanti ada tugas-tugasnya. Setelah Anda menemukan proses, menggambarnya, lalu nanti ada analisis. Anda nanti melakukan analisis proses secara kualitatif dan analisis proses secara kuantitatif. Nanti dari situ Anda melakukan, redesign, dari proses tersebut, lalu dari redesign tersebut Anda lakukan perkiraan penghitungan dengan, melihat desain proses yang baru dari kalian ini, itu seberapa efisiennya dan bagaimana efektivitasannya. Nah, itu adalah hasil nanti UAS-nya. Itu saja, saya tutup pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silakan, tanyakan di grup, jangan japri supaya saya mudah menjawabnya. Lalu, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.